di situ. Oke. Ya, halo, selamat sore untuk Antv Lovers yang saat ini gabung. Kita ketemu lagi ya di ngobrol-ngobrol live Instagram, tentunya bareng pemeran-pemeran di sinetron yang tayang di Antv. Dan kebetulan untuk sore hari ini, kita bakalan ngobrol seru nih barengan sama Ririn Dwi Ariyanti yang menjadi salah satu pemeran di Aku Hanya Ingin Dicintai yang tayang di Antv setiap hari dari jam 5 sore. Nah, kebetulan banget kita bakal coba ngobrol-ngobrol karena kebetulan Mbak Ririn ini adalah salah satu pendatang baru ya. Jadi selama kurang lebih 23 episodean itu sebelumnya belum ada. Nah, kebetulan banget Ririn Dwi Ariyanti ini baru saja bergabung di Aku Hanya Dicintai. Jadi mungkin buat Antv Lovers yang nonton sinetronnya itu pasti bakalan tahu. Dan kita bakal ngobrol tentang bagaimana peran Mbak Ririn ini. Terus juga kita bakal nanya-nanya soal peran dia sebagai apa, terus juga karakternya kayak gimana. Dan yang paling penting adalah kalau misalkan nanti ATV Lovers pengen coba tanya-tanya buat Kak Ririn ya, ini juga boleh dan jangan lupa buat kirim komen. Tapi kalau misalkan lebih bagus sih, kalian bisa cantumkan pertanyaannya itu ada di icon question ya, di tanda seru. Jadi sebelah komen itu nanti ada icon tanda seru, nanti tanda seru sorry tanda tanya. Itu nanti bisa langsung cantumkan pertanyaan di situ dan itu nanti bisa bakal kita tunjukkan langsung ke Kak Ririn pastinya. Dan kita akan coba menghubungi Kak Ririn yang sekarang ini sudah ada di lokasi syuting Aku Hanya Ingin Dicintai dan kita bakal ngobrol-ngobrol sesaat lagi dan ini dia. Oke, jadi buat cantumin pertanyaan buat Kak Ririn. Jadi silakan buat Anda developers dimanapun berada, dari Palembang, halo, terus juga dari mana lagi nih? Oke, halo, selamat sore. Hai, sore. Banget ya. Ya, hari ini apa kabar? Baik, apa kabar? Sebentar, aku gedein sedikit suaraku ya. Oke. Aduh, Oke, ini ya. udah. Kita ngobrol-ngobrol nih ya. Senang banget nih, seru banget nih. Karin. Karin, boleh dong sapa-sapa Antv Lovers dulu yang sore hari ini Hai, buat Antv Lovers. Halo, Antv Lovers. Ini live dari lokasi syuting. Agak telat, maaf ya, tadi habis take. Oke. Apa kabar, Antv Lovers? Ini Nah, kita itu dia. mau ngobrol-ngobrol soal soal itu ya, soal sinetron Ya, Ahit. sinetron Ya yang kan? sekarang gabung ini kan mungkin banyak Antv Lovers yang penasaran nih ya. Karin ini bisa dikatakan pendatang baru yang mungkin bisa memecah dominasi antara Maya dan juga Aurel. Masa? Sebagai iya Sini, sini, sebagai sini. perempuan di Ini kehidupan ada artis. ini ada bintang tamu nih khusus datang. Asik. Halo. Wah, Wah. Jong. Wah. Ini ngomong-ngomong, Mbak Riri jadi apa di sini? Kok banyak banget sih perempuannya? Hmm. Ah, tunggu katanya kok kamu banyak banget perempuannya di sini katanya gitu. Cuma satu doang, dia doang sih. Ya. Iya. Ini kalau boleh tahu jadi apa nih karir ini jadi apa di sini? Di sinetron. Jadi namanya Nanda Arista. Oh, jadi Dia kenapa? jadi siapa Mbak? Sorry. Nanti Cita jadi pacar aku, terus jadi singkatannya Nara. Nanda Nara. Oh. Seneng banget kayaknya ada. Tadi habis take sama Ya. dia, habis take. Tadi habis take scene sama Raffi. Oke. Hmm. Oke, boleh karir ini boleh 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 cerita karir ini di sini perannya sebagai apa dan kok bisa gitu gabung di sinetron Aku Hanya Dicintai ini. Ini boleh mungkin cerita sedikit seperti apa? Iya, jadi aku nih masuk di perjalanan cerita Aku Hanya Ingin Dicintai kan. Dan di sini aku itu akan masuk ke dalam kehidupannya Maya dan Raffi gitu. Dan yang pasti pokoknya apa ya? Yang pasti akan memberikan bumbu baru lah gitu. Kalau seperti apa banget sih biar nonton dong ya. Yang pasti aku akan masuk dalam kehidupannya Maya, Raffi, Dea. Nah itu Oh, aku akan ada di antara mereka. iya, Gitu. berarti. Andre juga. Hmm? Oke. Untuk Antv Lovers yang belum tahu, mungkin Karin nanti di sana perannya menjadi siapa namanya? Karin boleh boleh tahu? Nanda Arista. Nanda, ya? Nanda aja ya. Mm-mm. Nah, Nanda. oke, boleh cerita sedikit mungkin karakter Nanda ini seperti apa nih Karin di sinetron ini? Dia itu perempuan pekerja keras. Dia itu perempuan yang sukses karena kaki tangannya sendiri gitu. Perempuan-perempuan mandiri yang
berdiri sendiri, terus tegas gitu, halus, em, punya sudut pandang tentang kehidupan tuh ya dari dirinya sendiri gitu. Dan itu semua akan berubah sudut pandang dia ketika dia mulai melihat ada sisi kehidupan lain, itu sisi kehidupannya Maya, Dea, dan juga uh, sosok Raffi ini gitu. Kenapa sosok Raffi? Nah, nanti itu nonton sendiri gitu. Oke, Nah, kan tetap tadi ada nanya, itu ya, protagonis antagonis tetap begini. Yang pasti kan kalau sebuah karakter kita coba menghidupkan karakter itu gitu. betul. Lepas dari protagonis ataupun antagonis gitu. Dan yang pasti memang di sini dia orang yang ya seorang manusia aja gitu, baik kok, tenang aja gitu. Cuman Ya. ya namanya manusia kan pasti punya sifat, punya karakter itu. Dan ya di sini ya begitulah, apa, aku akan ada di dalam lika-liku perjalanan kehidupan mereka. Oke. Ya, Karin ini kan Ambil bisa minum ya. Habis steak panas-panasan tadi. penasaran nih panas-panasan ya. Oke, nggak apa mungkin Mm-mm. sebisa aja. Nah, jadi sekali lagi untuk Anda developers ya nanti mau tanya-tanya nih sama Karin mengenai soal entah itu perannya di sinetron ini, terus juga mungkin yang lain-lainnya nanti bisa silahkan tinggalkan di kolom apa namanya pertanyaan question seperti itu ya. Nanti kita akan coba Ya. bacakan. Oke, Karin boleh cerita nggak sih? Ini kan bisa dikatakan Karin ini udah sering banget apa istilahnya tuh membintangi banyak sinetron seperti itu. Ini gimana nih perasaannya gabung di sinetron Aku Hanya Dicintai nih Karin mungkin? Eh, senang banget yang pasti bisa bisa bergabung ke dalam keluarga besar Ahit ini. Ahit itu singkatannya ya, aku hanya ingin dicintai ya. Betul Aku betul. senang banget bisa ditawarkan proyek ini yang buat aku menantang masuk ke dalam sini, terus sebuah kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri gitu. Dan begitu aku masuk ke dalamnya memang mereka udah solid sekali ya, udah kompak semuanya, uh, udah udah di dalam tahap yang produksinya udah berjalan gitu. Dan mudah-mudahan Oke. bisa diterima dengan baik juga. Iya. Oke, Karin, kemarin aku sempat nonton ada cuplikan di mana teman-teman syutingnya sendiri ini termasuk Ijong ini agak kaget kok tiba-tiba Karin datang jadi siapa gitu. Itu bener gak sih ada cerita seperti itu gitu tiba-tiba teman pada kaget kok tiba-tiba ada Karin ini datang ke situ jadi apa nih jadi siapa nih kira-kira gitu bener gak itu? Um, ya memang cukup mendadak sih sebenarnya ini, Ya. apa ya, dari penawaran itu sampai akhirnya ya aku beneran masuk gitu. Jadi surprise. Nah itu istimewa ini gimana nih apa namanya itu respon dari teman-teman lawan main sendiri nih tiba-tiba kok ada Karin nih gitu kan kira-kira mereka excited banget kah atau mungkin mungkin Karin harus ngebangun chemistry lagi misalkan sama Ijong atau sama siapa kayak gitu mungkin. Ya, kebetulan sih baru take beberapa ya sama, maksudnya ada sama Maya udah satu, sama Dea, terus ada juga sama Jong, sama Raffi ya, Jong kan Raffi juga Iya. tadi udah tuh ada take satu kali gitu. Ya adjustment pasti ada karena kan di sini walaupun udah pernah main bareng sebelumnya gitu, tapi kan di sini kan karakter dan situasinya kan lain gitu dengan cerita yang lain, jadi pasti memang sama aja kayak kita ngegali sesuatu yang baru lagi gitu, adjustment lagi, terus cari poinnya gitu di mana. Oke, Karin ini kan bisa dikatakan ini walaupun baru datang ya di sinetron ini tapi ternyata banyak juga loh tagar yang Raffi nada seperti itu. Ini kira-kira gimana responnya Karin ini sendiri nih ya melihat netizennya seperti apa ya lagi Karin sama Izong seperti itu di sinetron yang baru ini ya. Yang pasti beda banget kalau nanti kita di sini. Biar maksudnya emang harus ada sesuatu yang berbeda kan gitu dari yang Iya, sebelumnya. Kita tuh waktu itu main bareng kan, betul. lumayan lama gitu. Jadi uh, mungkin banyak juga yang kayak kangen juga pengen lihat kita main bareng lagi gitu. Dan akhirnya di sini itu diwujudkan. Tapi pasti memang dengan dua karakter yang berbeda juga di sini dari karakter yang sebelumnya, pasti sequence-nya, maksudnya peristiwanya akan lain, um, dan pembawaannya akan lain. Oke. Ini kira-kira sulit beradaptasi nggak sih sama pemain lain atau mungkin ada tantangan tersendiri nih karena ini memainkan
Enggak kok, welcome semua. Terus yang pasti semangatnya sama karena sama-sama Pade sama-sama mau membuat cerita ini baik dan bisa diterima gitu. Sama-sama pengen bagus semua. Oke, siap, siap. Nah, kita coba bacain dulu mungkin komentar dari teman-teman ya, mungkin Kak Ririn. Gimana sih ngelihatnya? Nah, sebentar aku pin ya. Nah, ini Oh dia nggak nih bisa ada ya? dari Septi. Nah, nih. Banyak bintang tamu hari ini. Ini ya, belum jadi nanti ya minggu depan. Oke, ada Kita pertanyaan. capture boleh nggak? Sebentar dong screenshot. Sini Gitu. screenshot. 1, 2, 3. Salah. Udah 3. Ada, ada nggak nih di? Nggak bisa ya. Kalau lagi Oh kayak gitu. gini ya. Bisa coba Derby. Mungkin. Mana? Oh, apa Nggak mungkin di bisa. sini aja Tadi kali malah adanya ya? mati. Hah? Oh ya udah, oke Ya udah. kita coba bacakan ini Ya udah mungkin deh. dari Cara screenshot gimana? Apa? Michael 92. Nggak punya. Sebentar. Kenapa? Aduh, aku gaptek. Ya udahlah, nanti deh kita send lagi. Nanti kita send deh foto kita bertiga ya. Nah, Nanti boleh kita dong. send. Oke, selesai live ini. Para peserta. Oke, karena ini Ini boleh Jail cerita nih. ya. Hah? Pertanyaan nih Michael Sen. Apa? Ya? Sulit gak sih bagian Anda di apa yang dicintai ini? Yang membedakan peran Karirin di Ahid dari sinetron sebelumnya. Ya, di sini tuh pembawaan karakternya tuh memang lain gitu. Di sini tuh aku dituntut menjadi perempuan yang kayak mata karir, terus dia dia emang orangnya tuh agak dingin gitu. Tapi bukan bukan jahat ya. Ada kan orang dengan karakter memang dingin, terus dia memang kaku, terus dia memang karena itu semua ada background ceritanya kenapa Nanda ini perempuan yang dingin, kaku dan memilih hidup mandiri sendiri gitu. Itu beda, beda banget gitu, dari yang sebelum gitu. Dia yang menyembunyikan kesedihannya. Orang itu tipe yang kayak gitu, yang maunya kelihatan tegar, tenang, yang seperti itu terus gitu. Oke. Ya. Oke, karena ada pertanyaan lagi nih dari Tika Vidiani katanya bagaimana nih satu project bareng lagi sama Kakak Ijong kan udah lama nih gak project bareng seperti itu. Ini tadi Septi Fulianti ya. Halo, aku sudah jawab pertanyaan Iya, kamu ya. Oke, yang berikutnya satu project lagi sama Ijong. iya betul. Ya, enaknya tuh karena kita udah pernah bekerja sama di project yang cukup lama gitu sebelumnya. Jadi tentunya kalau secara personality, maksudnya karena udah tahu satu sama lain, itu mempermudahkan kita untuk karena berkomunikasinya udah enak kan, jadi mempermudah kita untuk masuk saling membantu karakter satu sama lain gitu. Siap, siap. Oke, nah ini ada pertanyaan yang mungkin bikin kalian senang nih sepertinya dari Sobri Nisa. Rahasianya apa sih Kak kok awet muda dan tetap cantik? Aw, happy Iya ya, happy ini aja rahasianya ya. karena itu udah kepala tiga gitu, udah ibu beranak dua, ini masih ya tetap awet 3 muda loh, dan udah beranak 3 loh ini. oh beranak tiga oh, iya loh. Ketika adik. Oke, ini boleh cerita nih rahasia awet mudanya apa nih dan tetap cantik nih katanya netizen tuh penasaran ya. Um, Kayaknya hatinya happy happy aja deh. Senang terus kayaknya ya. Apa? Terus Dia senang merasa terus. muda aja. Orang tuh katanya kan kekuatan pikiran itu lebih besar dari kekuatan apa apapun. Maksudnya semua tuh pusatnya tuh ada di sini kan, itu ke sini. Jadi di sini tuh harus kayak oke, harus berjiwa muda terus. Yeah. Karena ini katanya Ririners ya, karena dalam kondisi pandemi kayak gini ada rasa takutnya nggak sih saat syuting? Nah, mungkin bisa cerita juga soal gimana kiat kalian mungkin menjaga kesehatan di kondisi yang lagi pandemi kayak gini. Iya, pasti karena pandemi gini vitamin tuh udah di boost banget, terus jaga kebersihan sekali. Jadi ekstra deh. Paling itu ya kita agak effort di situ.
Oke, itu aja paling ya. Nah, kalau misalkan soal ngebagi waktu nih antara waktu syuting kerja dengan keluarga di rumah kan ini bisa dikatakan cukup sibuk ya. Ini kira-kira mungkin bisa cerita sama netizen bagaimana cara kalian buat membagi waktu sama antara keluarga dan juga tentunya antara syuting atau juga pekerjaan seperti ini. Ya, yang pasti kalau anak-anak tuh aku sebelum mulai bekerja aku pasti udah jelasin kayak eh, ini aku akan masuk sebuah project baru lagi, pasti waktu di rumahnya akan berkurang. Jadi minta pengertian dari anak-anak, minta didoain ya biar berkah juga gitu lelah dan jerih payahnya gitu. Apalagi kan pandemi gini, ini juga sebuah keputusan yang besar untuk kita berada di luar rumah gitu. Jadi eh, kalau bagi waktu dalam kondisi stripping kayak gini memang kita sulit ya untuk memastikan, tapi ada dalam seminggu ada yang namanya kayak nanti akan ada day off ya, day off. Berarti itu kan ada quality time sama anak-anak. Kalau callingan bisa agak siang itu buat aku tuh udah bonus gitu. Jadi aku dari pagi sampai siang bersama mereka gitu. Kalau bisa Oke, pulang lebih cepat juga itu bonus. Jadi udah kita nikmatin aja, kita coba komunikasi juga dengan telepon, kita coba keep up juga tetap berkomunikasi sama anak-anak gitu. oke, siap-siap. Nah, kalau misalkan selain syuting akhir ini ada mungkin kegiatan lain di luar sana mungkin kalian selain mengurus tentunya keluarga seperti itu. Mungkin ada Um, kegiatan misalkan entah itu olahraga atau bagaimana gitu. Kalau lagi stripping ini biasa aku ngurangin kegiatan lain sih. Jadi cenderung mau fokusnya udah kerja sama anak-anak. Oke, itu Waktu aja yang berarti. lainnya udah enggak. Enggak. Ya. Oke, kita coba bacain pertanyaan lagi netizen. Oke. Ada pertanyaan dari Nita katanya, Nita Wena dan 4. Kak, tipsnya tetap langsing tapi makan banyak gimana? Ini kali ini makan sering makan banyak kayaknya. Makan banyak banget. Um, Kayaknya pertama aku harus akuin emang aku metabolismenya itu cepet. Jadi Oke. memang ya jadi orang kan harus kenali dirinya gitu. Aku Hmm. metabolismenya cepat. Terus tapi harus tahu juga gitu makanan apa yang cocok dan gak cocok dengan diri kita. Jadi aku tahu weakness untuk badan aku apa. Nah kalau aku makan makanan yang itu aku pasti cepet gemuknya gitu. Oh, Kebetulan weakness aku tuh makanan-makanan manis dan tepung sama manis. Tapi memang pada dasarnya aku itu pencinta nasi dan lauk pauk, makanan asin gitu. Jadi aman, aku makan banyak. Ya so far sih ke badannya begitu. masih bisa ke burnnya masih bisa cepat. Jadi kenalin juga kayak tubuh kita tuh menerimanya apa makanannya gitu dan bagaimana uh, pace metabolisme tubuh gitu. Bukan pakai Oh, magic sih bisa begini gitu kan nggak juga. Mungkin ya betul. beda-beda metabolisme juga bisa beda-beda juga kan penerimaannya ke tiap orang. Iya. Oke, ada lagi dari Mas Nita. Mungkin katanya Kak, pemerannya itu di sinetron ini jadi protagonis atau antagonis? Nah, ini tadi mungkin bisa sedikit bocorkan kira-kira. Protagonis baik kok. Dia baik. Dia perempuan tegar gitu, perempuan yang mandiri gitu. Ya perempuan yang tegas saja, tapi halus, tenang gitu. Tetap baik dia. Tuh. Oh, Kalau karakter kan orang baik kan macam-macam. Ada orang baik yang emang terkesannya cuek, terkesannya diam gitu, terkesannya baik yang manut-manut gitu kan. Tapi dia baik. ya. Karir ini kan selama ini di sinetron seringkali dikenal sebagai apa ya orang yang memerankan tokoh-tokoh bisa dikatakan protagonis seperti itu dan bisa jadi mungkin di sinetron ini juga. Tapi kira-kira ada nggak sih keinginan ataupun juga mungkin ya harapan kira-kira di suatu saat nanti pengen memerankan sosok seperti apa gitu ketika nanti main film ataupun juga sinetron gitu. Um, ini cukup menantang di sini Nah, ya karena tuh. uh, dia tuh harus bisa menyembunyikan kesedihan gitu. Dia harus bisa menyembunyikan perasaan gitu. Jadi bukan yang tiba-tiba lalu dia menjadi perempuan lemah dan mellow gitu. Ini cukup menantang perannya di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ngomongin soal PSBB nih Karir yang sekarang Hmm. istilahnya masih berjalan kira-kira selain apa katakanlah dengan adanya PSBB ini kira-kira agak sedikit menghambat gak sih jalannya kegiatan syuting ini? Uh, so far mereka kan udah juga cari lokasi yang memang uh,
aman, yang tidak mengganggu juga kerumunan masyarakat gitu. Terus ya kalau dari kita sendiri ya mengurangi berkerumun juga di lokasi. Social distancing itu semaksimal mungkin kita usahakan kita lakukan. Oke, tetap seperti itu ya. Nah, ini kalau misalkan soal menjaga kesehatan di tempat syuting, mungkin boleh cerita kepada developers ini karena ini seperti apa sih menjaga kesehatan di masa pandemi kayak gini lagi pas syuting seperti ini? Vitamin, air purifier, Ya. antiseptik segala macem tuh, antiseptik udara, tangannya semuanya lah. Terus aromaterapi ya, semua yang itu semua kita lakuin kok. Oke, ada pertanyaan nih Karin dari Rahayu Mei Cahyani, katanya Karin ini cantik banget, ini make upnya sendiri atau di make upin katanya? Makeup sendiri Make up gitu. sendiri, berarti ya. Soalnya Di- kadang-kadang nyaman aja, kita kan tahu mengenali wajah kita gitu. Terus Hmm. aku nggak bisa makeup yang berlebihan juga, jadi ya udah sendiri aja nih, makeup simple gampang. Nanti deh Oh, kapan-kapan aku tutorial. itu, udah bikin belum tutorial make up mungkin di YouTube nih Karin? Belum, nanti ya. Aku Nah, kapan deh nanti kita tutorial deh. Aku taruh di GTV nanti, di GTV aku dari lokasi betul. syuting ini. Ya. Nah, boleh boleh ya. Oke, karena itu mungkin boleh sedikit apa namanya kasih katakanlah pesan-pesan buat anda developers sih supaya tetap terus termotivasi nonton sinetron Aku Hanya Ingin Dicintai di Karir. Ya, pokoknya buat Antv lovers nonton terus ya. Ahit, aku hanya ingin dicintai. Yang pasti Ahit akan menyajikan cerita yang semakin berwarna, semakin menghibur dan semakin membuat penasaran gitu, dan semakin mengaduk-ngaduk perasaan kalian begitu nonton. Jadi nonton terus uh, perjalanan cerita Ahit ini. Dan tadi kayak pesannya Maya dan Raffi, tolong santuy komen-komen. Komen-komennya tenang. Jangan galak-galak. Kita di sini hanya memerankan peran kita. Itu aku penasaran banget nih Karin ini kan berbicara soal apa ya hubungan cinta segitiga di antara Maya, Raffi dan juga Nanda nantinya. Pasti kan mungkin ada sedikit katakanlah head comment dari netizen gitu ya tentang karakter yang diperankan. Itu kira-kira sudah ada apa belum ke Instagram komen-komennya saat ini? Banyak, udah banyak memprediksi-prediksi gitu. Padahal kan kita aja belum belum memulai kisahnya itu ya. Ini kan Iya. baru perkenalan, mengantarkan gitu. Belum masuk ke pada kejadian-kejadian apapun. Oke, Aduh, ini ini semua gimana nih cara? udah punya interpretasi sendiri, udah punya pemikir, tapi kesenang berarti kan itu disambut dengan hangat gitu kan, dinotis gitu, diperhatikan ya kan sama Antv lovers. Jadi jadi udah pada punya pendapat masing-masing, udah pada punya prediksi-prediksi masing-masing. Nah, cuman daripada nanti memprediksi-prediksi, mendingan ditonton aja, dilihat aja seperti apa perjalanan ceritanya, biar prediksinya itu belum tentu benar ya kan, dan biar bisa lihat langsung aja nanti kayak apa. Oke, tapi kalau misalkan Karin sendiri menyikapi netizen yang katakanlah jahil gitu sering head comment kayak gimana nih mungkin? Boleh diceritain? eh nggak apa-apa, buat kita tuh semua itu bentuknya dukungan gitu. Buat kita semua support itu bentuknya dukungan. Bagaimana penyampaiannya itu kan memang tiap orang beda-beda aja, tapi yang penting yang santuy. Tetap menggunakan bahasa yang santun, damai, karena kita damai sekali di sini. Yang Gitu. Hmm? karena kalau misalkan di lokasi syuting mungkin Karin ini biasa ngobrol atau deket sama siapa nih biasanya kalau misalkan di saat syuting seperti ini? Justru tuh sebenarnya kalau di lokasi kita nggak banyak waktu luang loh, karena kita selesai take, kita take lagi, paling kita harus ganti baju, harus prepare, aduh duduk aja tuh belum tentu bisa gitu kan. Ini khusus live Instagram aja dapat duduk nih setengah jam, aduh enak banget. Sengaja nggak bisa jadi ngobrol-ngobrol biasa Iya, santai. biasanya bener-bener
selesai cut ganti baju langsung standby, kita harus reading, kita harus blocking, kita harus latihan ya kan. Jadi tapi pada saat paling kesempatan kita adalah pada saat break gitu, break makan siang atau break makan malam. Itu aja, Iya. itu juga nggak lama, paling break itu setengah jam, 40 menit gitu, dan itu kita manfaatin kadang-kadang buat ngobrol atau kita ngomongin kepentingan cerita juga gitu. Wah, kalau Iya, udah berbicara stripping tuh udah nggak main-main, nggak leye-leye gitu. padat banget ya. Oke, kalian ada pertanyaan dari Anda Developers katanya dari Kiro Ojor nih. Katanya apa alasan Kak Ririn ini bersedia gabung di sinetron ini dan gimana perasaannya bisa acting lagi bareng Kak Izzo? Apa? Mungkin itu kali ya alasan Kak Ririn untuk Oh menerima iya, peran menjadi sinetron apa yang dicintai. Mungkin boleh cerita. eh yang pasti aku em, aku mengeksplor ceritanya juga di perjalanan yang udah mereka 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 jalani gitu. Ceritanya memang bagus, dari awal tuh ceritanya bagus, lalu aku ditawarkan sebuah karakter yang wah ini berbeda nih karakternya dan ini menantang buat aku. Dan berbicara selain karakter, skema cerita juga apa yang di offer gitu dari dibangun karakter itu, lalu aku harus uh, lalu perjalanan cerita seperti apa ke depannya gitu, yang dari posisi dari Nanda ini akan lakukan di sini. Nah, pasti itu pertimbangannya. Terus terima karena memang memang semua poin itu begitu baca, wah seru banget nih. Ini harus harus kita laksanakan. Siap-siap. Jadi emang emang udah dari awal udah tertarik ya sama ceritanya seperti itu ya. Oke. Iya, gitu. Siap-siap. Oke, nah kalau misalkan soal di lokasi syuting sendiri, mungkin Karin boleh cerita ada siapa aja sekarang di sana? Mungkin bisa tunjukin. Tadi selain ada Ijong sama Maya kayak gitu ya. Rina. Tadi ada Ijong, ada Rina, ada Lenatan juga gitu. So far itu deh. Soalnya aku tadi masih take di luar juga, jadi belum Hmm, ketemu lagi sama yang lain, belum sempat ke ruang tunggu lagi. Dari tadi masih oh, take di luar. siap-siap. Berarti sejauh ini emang masih bisa dikatakan masih terus jalan sampai malam kali ya syutingnya ya untuk Karin ini. Pasti, pasti masih banyak banget ini. Hmm, hmm, Gitu. hmm. Oke, Karin ada pertanyaan. Katanya anak-anak Karin ini gimana sih kalau misalkan pas lagi proses syuting kayak gini tinggal di rumah? Ada yang kalau aku setiap mau jalan syuting nangis, si bayi nangis. Terus Cia juga anak yang kedua juga gitu, masih nangis-nangis dia 8 tahun tapi pasti Mami, terus baru nyampe lokasi, baru sejam udah ditanya, Mami pulang, cepetan pulang, pulang jam berapa? Wah itu sih teror udah hari-hari deh. Gitu, Oke, tapi kan namanya anak, lama-lama juga dia ngerti, karena kemarin kan udah sempet off di rumah terus kan, jadi mereka mungkin adjustment lagi gitu. Ada juga yang nanti tiba-tiba nelfon, video call, ya anak-anak lah. hmm, siap 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 seperti itu ya. Oke, mungkin terakhir Karin boleh boleh sekali lagi sapa Ante Lovers yang sekarang lagi nonton live IG dua, sekaligus ajakan untuk nonton sinetron ini sinetron apa ini? Aku hanya ingin dicintai ini. Hai Antv Lovers, sekali lagi ya, pokoknya jangan lupa saksikan terus Aku Hanya Ingin Dicintai setiap hari jam 17.30 dan tunggu eh, bagaimana Nanda akan berada di kehidupan Maya dan Raffi, dan dia apa yang akan terjadi dengan kehidupan mereka dan bagaimana Nanda di sana. Pokoknya tungguin aja. Wah, nggak lama lagi kalian akan sudah bisa terus menikmati cerita itu. Nonton Siap. terus, Oke, harus. wajib ya pasti. Oke, siap. Terima kasih banyak Karin ya sudah meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol Thank sama kita di sini. you. Terus buat syutingnya lancar dan yang paling penting adalah kita tunggu cerita-cerita serunya sebagai Nanda di sinetron akhir ini pastinya. Ya, harus ya, Oke, nonton terus ya. terima kasih banyak ya. Thank you. Lanjut lagi. Bye. Dadah. See Oke. you. Nah, Dah.
Oke, itu dia Antv Lovers ya, obrolan kita barengan sama Karirin Dwi Arianti yang sekali lagi berperan sebagai Nanda di sinetron Aku Hanya Ingin Dicintai yang tayang sore hari ini setengah 6 sebentar lagi ya pastinya. Jadi jangan lupa stay tune setelah nonton live ini. Dan buat yang ketinggalan untuk ngobrol-ngobrolnya seperti apa, kalian nanti bisa nonton di feednya Antv Official ini. Tentunya buat apa istilahnya tuh nonton cerita utuhnya ya, ngobrol seru barengan sama Karirin sore hari ini. Dan tentunya jangan lupa juga untuk terus nonton live IG kita setiap minggunya. Insya Allah ya kita bakal ngadain terus obrol-obrolan barengan sama pemeran-pemeran di sinetron-sinetron yang tayang tentunya di Antv setiap hari. Dan yang pasti sekali lagi jangan lupa untuk tonton sinetronnya. Kita ketemu lagi tentunya di live IG ataupun juga ngobrol seru live IG selanjutnya barengan sama Antv Official. Thank you ya, bye, sampai ketemu lagi.